warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Sehat. Masih semangat? Semangat. Oke, kita semangat ya. Sebelum kita mulai modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan keuangan atau disingkat adalah PKPU. Nah, jadi di modul 2 ini ada 3 sesi, yaitu kita ini sekarang masuk di sesi 6. Sesi 6 itu adalah cermat, meminjam dan menabung. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita, sebaiknya kita ini akan memulai dengan pertama-tama kita kan supaya orang ibu semangat nanti fokus. Kita mulainya dengan tepuk semangat. Para ibu udah tahu tepuk semangat gimana? Apa? Nah, gini tepuk semangat. Saya praktekkan dulu ya bu. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya, semangat ya. Ya, kita mulai bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kayaknya diam aja semua ya bu. Apa nggak semangat? Belum makan ya bu? Kalau belum makan ya kita makan di rumah masing-masing. Oke, kita mulai aja ya bu. Kita mulai ke modul kita, yaitu modul tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ini modul 2 dan kita masuk ke sesi 6, cermat, meminjam dan menabung. Kita masuk ke langkah. Di sesi ke-6 ini ada namanya langkah. Langkah itu adalah tahapannya bu. Kita masuk ke langkah kedua, merencanakan langkah ketiga ya, memilih tempat meminjam. Jadi setelah tadi sudah dibacakan oleh teman kita Ibu Afriani tentang sesi tentang yang kedua ya, merencanakan utang dengan hati-hati. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu memilih tempat meminjam. Memilih tempat meminjam itu bu, kita sebaiknya kita memilih tempat meminjam itu kepada orang terdekat ya, kepada orang terdekat ya, misalkan itu anggota keluarga atau family. Kita meminjam itu harus kepada orang terdekat, tetapi diharapkan di sesi kita ini orang-orang ibu lebih cermatlah di mana memilih tempat meminjam itu. Dan ini lanjutan dari tadi meminjam dengan hati-hati ya. Dengan kita lebih memilih tempat meminjam, itu resiko kita untuk namanya kita ya kayak disita lah apa kita barang kita, atau mengalami kita nanti ya lebih parahnya lagi ada kemudian, atau kita bisa kita lebih keuangan kita atau ekonomi kita terancam ya, dalam bahaya ya. Jadi di sini kita memang sebelum kita merencanakan utang itu ya harus kita memilih tempat meminjam yang memang tidak membuat kita nanti resikonya besar ya bu. Jadi di sini sebelum kita meminjam itu kita apa yang kita lakukan sebelum kita meminjam itu. Jadi di sini adalah bahwa kelebihan dari kita meminjam itu adalah kita memang bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan kita dari meminjam itu. Karena memang kenapa kita meminjam, karena memang lebih besar lagi pengeluaran kita daripada pemasukan kita. Misalkan sebenarnya ibu-ibu sekalian harus merencanakan dulu sebelum meminjam ya kan? Kenapa? Karena sebelum meminjam itu kan harus kita lebih teliti untuk merencanakan. Dan setelah kita meminjam pun kita harus bisa ada target kita untuk kita bisa mengembalikan itu. Kan setelah kita meminjam kan kita ada targetnya, yaitu kalau kita meminjam kan kita diberi waktu. Nah, misalkan kita minjam pada keluarga, memang kadang
anggota keluarga kita, ya pokoknya ada uangmu saja lah baru bayar. Tetapi kan kita kan memikirkan itu juga, walaupun kita mana tahu kan keluarga kita itu membutuhkan uang juga, terpaksa pasti diminta ya kan uang kita. Jadi di memilih tempat minjam ini kita bahwa kita harus lebih merencanakan itu ya Bu. Dari kita memilih tempat minjam ini, apakah saya mau bertanya sama orang ibu, apakah memang orang ibu misalkan meminjam kepada anggota keluarga atau siapapun itu, apakah ada kekurangannya atau apa dampaknya kepada orang ibu setelah meminjam itu, apa yang ibu lakukan setelah itu? Apakah itu kelebihannya apa, kekurangannya apa? Nah, misalkan orang ibu meminjam, ya kan? Kelebihan dari minjam itu pasti kan jadi punya uang orang ibu kan. Jadi kan ibu meminjam itu kan pasti ada keinginan supaya untuk misalkan meningkatkan usaha. Jika orang ibu mempunyai usaha ya, atau untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kan kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan kita harus memikirkan lagi ke sana. Karena kalau untuk kebutuhan sehari-hari habis, kita memulangkannya gimana? Jadi langkah ini sebenarnya untuk meminjam ini kan kita harus mempunyai minimal usaha atau jualan ya. Jadi ada kembali lagi ke langkah kedua tadi itu juga, bahwa ada juga jaminan ya, jaminan dari kita meminjam ini. Jadi kalau kelebihannya adalah kita mendapatkan dana itu ya, bantuan atau kita katakan pinjaman itulah uangnya itu untuk kita memulai usaha kalau kita punya usaha, atau kita menghidupi kehidupan kita atau anak sekolah ya. Jadi yang ini dari orang ibu lah. Ini dari orang ibu yang ibu rasakan. Saya ingin bertanya, apakah orang ibu, di antara orang ibu memang ada pinjamannya atau tidak? Ada meminjam atau tidak? Atau mengutang lah kita bahasanya ya. Apa ibu rasakan? Ini saya menanya dulu kepada ibu Heni ya, Bu Heni. Ibu ada ya, saya mohon maaf kan, apa ini kita kan dalam pembelajaran supaya kan kita yang di PKH ini supaya kita bisa cermat lah dalam meminjamkan, supaya kita bisa mengatasi ini. Makanya kita membuat pertemuan ini adalah tujuan kita membuat pertemuan peningkatan kemampuan keluarga supaya kita terhentas dari kemiskinan, dari kita yang tidak kita ini kan dibantu oleh pemerintah kan. Jadi tujuan kita di PKH ini adalah untuk supaya kita semuanya ini bisa keluar dari kemiskinan. Jadi kan yang ibu rasakan atau kehidupan ibu yang sebenarnya itu, misalkan dari ibu ini, apakah ibu ada meminjam atau mengutang gitu? Ada. Apa yang ibu rasakan selama dalam hutang itu, atau gimana ya? Ada hambatan nggak dalam? Ya, insya Allah nggak ada hambatan yang lancar. Jadi apa motivasi ibu untuk bisa melunasi utang itu? Apa itu jaminan orang ibu, atau memang bisa dikatakan kelebihan dari mengutang itu apa yang ibu dapatkan gitu? Dan saya dapatkan itu ya membantu keuangan. Ya setelah itu mau menyicilnya sesudah suami gajian. Ya baru gini Bu, sebelum orang ibu mengutang kan pasti ibu udah memikirkan terlebih dahulu kan. Jadi itu biasanya orang ibu mengutang itu atau meminjam lah ya kan, meminjam lah kalau kita bahas apanya. Minjam itu sebenarnya sering ibu meminjam itu, misalkan ibu minjam itu untuk apa? Minjam itu untuk kebutuhan apa? Kebutuhan anak sekolah. Sehari-hari ya. Berarti
ibu udah memikirkannya, berarti meminjam itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari ya kan, kebutuhan yang pokok ya. Iya. Nah, berarti selain dari yang pokok ini, apakah ada ibu memang meminjam selain yang dari pokok ini atau tidak? Nah, berarti memang selain dari itu memang apa? Jadi tadi dikatakan teman kita Ibu Afriani ya, bahwa orang ibu memang meminjam itu dia karena kebutuhan dan ada jaminan juga makanya. Memang kita di sini memang kita bukan diwajibkan meminjam ya, karena kita membahas materi kita tentang meminjam ini, memilih tempat meminjam itu supaya kita terhindar dari namanya kita minjam. Jangan sampai salah orang ibu minjam ya. Misalkan di tempat ya kita ibaratkan lah ya rentenir atau rentenir itu orang yang bisa membungakan uang ya kan. Pakai lagi didabalkan lagi uangnya minjam ke kita, harus hati-hati. Jadi kita membahas ini adalah supaya orang ibu terhindar dari namanya terlilit hutang atau ya hutang yang besar gitu. Jadi kita ini sini cermat minjam kita supaya orang ibu terhindar dari sana. Jadi kita yang hadir di sini adalah ibu-ibu PKH yang memang kita setiap setiap kita 3 bulannya kita akan mendapat bantuan PKH. Jadi bantuan itu dimanfaatkan untuk kita bisa kehidupan sehari-hari ataupun anak kita, karena itu menunjang juga untuk orang ibu supaya mendapat. Jadi kita harapkan memang tempat memilih minjam ini jika memang dibutuhkan sekali, memang meminjam ini adalah tempat orang terdekat atau memang ya ibu pikirkan bahwa ibu bisa menyanggupi untuk melunasinya. Jadi kita di pertemuan kita ini adalah tentang memilih tempat meminjam. Jadi memilih tempat meminjam ini ya udah kita pikirkan sebelumnya. Jadi dari pembahasan kita ini milih tempat minjam, adakah ibu tangkap atau ibu rasakan ataupun ya ibu alami sendiri tentang meminjam, apa yang mau ibu sampaikan?